Shin Tae-yong ungkap kekecewaan mengapa Elkan Bagot dicoret dari skuad timnas. 18 pemain timnas Indonesia siap tempur, sisanya menunggu kedatangan. Shin Tae-yong mulai persiapan serius. Cedera mengejutkan. Yance Sayuri terkapar di latihan perdana timnas Indonesia. Sungguh mengharukan, Sandy Walsh sempat kembali transit ke Qatar mengingatkan saya akan sejarah besar timnas Indonesia. Waspada dan hati-hati. Akumulasi kartu bisa jadi bencana bagi timnas Indonesia melawan Irak. Pengalaman pahit masa lalu, PSSI lakukan langkah ekstrim untuk timnas Indonesia. Sombong sekali komentar tajam striker timnas Irak Mohanad Ali, tidak ada yang sulit hadapi Indonesia, mudah saja. Pelanggaran identik Ramadan Sananta dan Pratama Arhan, ada apa pemain Indonesia dengan VAR? Laga penuh ketegangan Asnawi, Jenner, dan Haye bentrok dengan rekan klub di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong ungkap kekecewaan mengapa Elkan Bagot dicoret dari skuad timnas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentar yang penuh kekecewaan terkait absennya Elkan Bagot dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini telah menetapkan 22 pemain untuk 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan penting yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu, timnas Indonesia juga dijadwalkan melakoni partai uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Namun dalam daftar pemain yang diumumkan oleh Shin Tae-yong, nama Elkan Bagot tidak tercantum. Pada sesi latihan perdana timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2024 yang dilaksanakan pada Selasa 28 Mei 2024, Shin Tae-yong ditanya alasan dibalik keputusannya tersebut. Dengan nada getir yang menunjukkan rasa kesal, pelatih asal Korea Selatan itu menjawab seolah mengarahkan pertanyaan tersebut langsung kepada bek Ipswich Town itu sendiri. Masalah Elkan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong dengan nada yang seakan-akan menunjukkan kekecewaannya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. 18 pemain timnas Indonesia siap tempur, sisanya menunggu kedatangan. Shin Tae-yong mulai persiapan serius. Sebanyak 18 pemain timnas Indonesia telah memulai latihan perdana mereka dalam persiapan menghadapi timnas Tanzania sebagai bagian dari uji coba menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan ini menandai langkah awal timnas Indonesia menuju babak kualifikasi yang akan dilaksanakan di Jakarta. Dari 22 pemain yang dipanggil, 18 diantaranya sudah tiba di Jakarta sejak Senin.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memimpin langsung sesi latihan perdana yang berlangsung pada Selasa di lapangan B Gelora Bung Karno dalam kurung GBK, Jakarta. Semua pemain dari kompetisi lokal yang dipanggil telah ikut serta dalam sesi latihan tersebut. Selain itu, 9 pemain abroad, baik dari Asia maupun Eropa, juga sudah bergabung. 8 pemain dari Eropa yang telah berada di Jakarta meliputi Sandy Walsh, Saina Patinama, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Orotmangoen. Sementara itu, Asnawi Mangkuala menjadi satu-satunya pemain abroad Asia yang sudah merapat. Namun 2 pemain andalan, Pratama Arhan dan Jordi Amat, belum tampak dalam sesi latihan ringan tersebut. Sementara itu, Justin Hubner diketahui sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Berikut adalah daftar 18 pemain yang sudah bergabung dalam latihan Timnas Indonesia. Hernando Ari dalam kurung Persebaya M. Adi Satrio PSIS, Rizky Ridho Persija, Muhammad Frari Persija, Saina Patinama KAS Open, Sandy Walsh Cafe Mechelen, Yance Sayuri PSM, Asnawi Mangkualam Port FC Nathan Chuaon SC Heerenveen, Yakob Sayuri PSM, Tom Haye SC Heerenveen, Ricky Kambuaya Dewa United, Ivar Jenner FC Utrecht, Marcelino Ferdinand KMS KDN Sedimas. Derajat Persikabo, Ragnar Orotmangoen Fortuna Sittard, Egy Maulana Fikri Dewa United, Rafael Struijk Ado Den Haag. Latihan perdana ini menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Cedera mengejutkan, Yance Sayuri terkapar di latihan perdana Timnas Indonesia. Sesi latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa dalam kurung 28 Mei 2024 diwarnai insiden mengejutkan. Yance Sayuri, pemain dari PSM Makassar, tiba-tiba terkapar saat menjalani latihan jogging. Tanpa diduga, Yance jatuh setelah beberapa putaran jogging. Tim medis segera bergegas menghampiri pemain berusia 26 tahun itu untuk memberikan perawatan. Yance terlihat mengalami cedera pada paha kirinya dan harus dibalut dengan perban. Menuju keluar lapangan, Yance dibopong oleh tim medis Timnas Indonesia. Yance mengalami cedera otot, kata dokter Syarif Alwi, kepala medis, fisioterapi, dan doping PSSI saat dikonfirmasi. Hingga kini, sesi latihan perdana skuad Garuda baru diikuti oleh 18 dari 22 pemain yang dipanggil. 4 pemain yang masih absen adalah Jay Idzas dalam kurung Venezia FC, Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC, Jordi Amat Johor Darul Tazim, dan Justin Hubner dalam kurung Cerezo Osaka. Jay Idzas telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan bergabung terlambat dengan Timnas Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk straight. Sungguh mengharukan, Sandy Walsh sempat kembali transit ke Qatar, mengingatkan saya akan sejarah besar Timnas Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, siap kembali berjuang bersama skuad Garuda. Sandy termasuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk laga FIFA Matchday bulan Juni mendatang.
Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba sebelum melakoni pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama perjalanan menuju Indonesia, Sandy Walsh berbagi pengalamannya, terutama saat harus transit di Qatar sebelum melanjutkan penerbangan ke tanah air. Sandy mengenang momen-momen indah bersama Timnas Indonesia di Doha saat mereka berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya sangat senang bisa kembali ke Qatar, tempat di mana kami bersama Timnas Indonesia menciptakan banyak kenangan, ujar Sandy. Lolos ke babak selanjutnya adalah pencapaian bersejarah bagi kami. Jadi selalu menyenangkan bisa kembali ke Doha, tambahnya dengan semangat yang membara, Sandy Walsh siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Waspada dan hati-hati. Akumulasi kartu bisa jadi bencana bagi Timnas Indonesia melawan Irak. Timnas Indonesia menghadapi ancaman serius saat bersiap melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Dalam laga ini, Timnas Indonesia harus ekstra hati-hati karena 6 pemain kunci mereka terancam hukuman akumulasi kartu kuning. 6 pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning adalah Rafael Struijk, Jay Ezzes, Justin Hubner, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangkualam. Jika mereka mendapatkan kartu kuning lagi saat melawan Irak, mereka akan absen di pertandingan berikutnya. Situasi ini menempatkan Timnas Indonesia dalam posisi yang rentan, mengingat pentingnya setiap pemain dalam perjuangan menuju putaran ketiga kualifikasi. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan 7 poin. Hanya 1 kemenangan lagi yang diperlukan untuk memastikan langkah mereka ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, menjaga disiplin di lapangan dan menghindari kartu kuning menjadi prioritas utama bagi para pemain. Dengan tekad yang kuat dan fokus yang tinggi, Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga penting ini demi mewujudkan impian lolos ke putaran ketiga kualifikasi. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Pengalaman pahit masa lalu, PSSI lakukan langkah ekstrim untuk Timnas Indonesia. 2 pertandingan pamungkas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia telah menanti Timnas Indonesia dan semuanya akan bergulir pada bulan Juni mendatang. Pertarungan epik akan dimulai saat Garuda berhadapan dengan Irak pada tanggal 6 Juni, diikuti dengan bentrokan kedua 5 hari berikutnya, tepatnya pada 11 Juni. Duel sengit ini akan memperlihatkan kemampuan terbaik kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, persiapannya tidak sembarangan. Timnas Indonesia akan menjalani masa pemusatan latihan dengan pengamanan super ketat, bahkan setara dengan yang dialami oleh juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina.
Media Vietnam Tethao 247 melaporkan bahwa langkah pengamanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat. Arya Sinulinga, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa pengamanan ini merupakan permintaan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI bahkan tak ragu untuk melibatkan bantuan polisi, baik yang bertugas di dalam maupun di luar hotel, demi menjamin keamanan dan privasi pelatih Shin Tae-yong beserta seluruh anak asuhnya. Saat ini kami benar-benar memperketat pengamanan untuk timnas Indonesia. Kami belajar dari pengalaman masa lalu dan berusaha memastikan semuanya berjalan lancar, ujar Arya Sinulinga menutup pembicaraan. Dengan pengamanan yang ketat dan semangat juang yang membara, timnas Indonesia siap melangkah ke medan perang untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Semua mata tertuju pada mereka saat mereka bersiap mengukir sejarah di lapangan hijau. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sombong sekali komentar tajam striker timnas Irak Mohanad Ali, tidak ada yang sulit hadapi Indonesia, mudah saja. Mohanad Ali timnas Irak optimis hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker timnas Irak, Mohanad Ali, dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa timnya tidak akan mengalami kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Irak sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, sehingga hasil pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Sebaliknya, Indonesia sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa melaju ke putaran kedua. Pada pertemuan pertama kedua tim, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor telak 5-1. Bahkan di Piala Asia 2023, Indonesia kembali harus menyerah dengan skor 3-1. Mohanad Ali menyebutkan bahwa timnya mampu melewati semua pertandingan dengan baik, berkat dukungan penuh dari supporter mereka. Motivasi kami datang dari dukungan luar biasa para penggemar, ungkapnya. Ali bertekad untuk berjuang memberikan hasil maksimal, baik saat melawan Indonesia maupun Vietnam. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, kami para pemain akan memberikan semua yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan nanti, tambah Mohanad Ali dengan semangat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Pelanggaran identik Ramadan Sananta dan Pratama Arhan. Ada apa pemain Indonesia dengan VAR? Pelanggaran identik dilakukan pemain timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Pratama Arhan, yang berimbas kartu merah usai direview VAR. Pratama Arhan sedang menjadi perbincangan usai debut di kompetisi Korea Selatan. Arho, sapaan akrabnya, memainkan laga perdana bersama Suwon FC di K-League pada Minggu dalam kurung 26 Mei 2024. Arhan diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Bek kiri timnas Indonesia itu menggantikan Jeong Dong Hao. Belum genap 2 menit bermain, Arhan langsung melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain Jeju, An Tae-hyun. Dari hasil review VAR, Arhan diputuskan mendapat kartu merah pada menit ke-76.
Aksi pelanggaran Arhan identik dengan insiden kartu merah Ramadan Sananta di Piala Asia U23 2024. Seperti halnya Arhan, Sananta dimainkan sebagai pengganti pada laga pembuka Indonesia versus Qatar. Pada menit keempat, Sananta melakukan pelanggaran terhadap Mohamed Khaled, Ahmed Gamal Al, dan Gouda. Setelah dilakukan review VAR, Sananta diberi direct red card alias kartu merah oleh wasit asal Tajikistan. Dua pelanggaran identik ini memberi pesan kepada pemain Indonesia untuk bermain lebih aman. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga setuju dengan penggunaan VAR di Piala AFF. Saya memiliki pengalaman di Piala Dunia, menurut saya, dalam kurung, Piala AFF memang sangat membutuhkan VAR, ucap Shin Tae-yong. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Laga penuh ketegangan Asnawi, Jenner, dan Haye bentrok dengan rekan klub di kualifikasi Piala Dunia. Bentrokan seru tiga pemain Timnas Indonesia bersiap hadapi rekan setim saat lawan Irak pertandingan kelima Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia akan menjadi ajang menarik ketika Timnas Indonesia bertemu dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 6 Juni 2024. Dalam laga ini, tiga pemain Timnas Indonesia memiliki peluang untuk berhadapan langsung dengan rekan setim mereka di klub masing-masing. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Irak, termasuk Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Ketiga pemain ini berpotensi untuk bertemu dengan rekan setim mereka di klub yang juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Irak. Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC akan berhadapan dengan rekan setimnya Frans Putros. Frans yang berposisi sebagai bek tengah termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Irak, Jesus Casas. Sementara itu, Tom Haye berpotensi untuk bertemu dengan Hussein Ali, bek kanan yang juga dipanggil oleh Jesus Casas ke Timnas Irak. Kedua pemain ini bermain bersama di SC Heerenveen dan telah berbagi lapangan dalam 18 pertandingan menurut data dari Transfermarkt. Namun, musim depan Tom Haye tidak akan lagi bermain untuk SC Heerenveen. Selain itu, Ivar Jenner juga akan menghadapi tantangan menarik saat bertemu dengan Zidane Iqbal yang juga memperkuat Timnas Irak. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan poin penting, tetapi juga akan menjadi pertemuan emosional bagi para pemain yang bertemu rekan setim mereka di panggung internasional. Dengan begitu banyak cerita di balik laga ini, pertandingan antara Indonesia dan Irak dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di Asia. Meski ganti pelatih, media Vietnam khawatirkan kebangkitan Timnas Indonesia di Piala AFF. Media Vietnam masih mencemaskan performa tim nasional mereka di Piala AFF 2024 meskipun telah menunjuk pelatih baru. Seperti yang diketahui, Vietnam kini dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, menggantikan Philippe Troussier yang dipecat oleh Federasi Sepak Bola setempat. Pemecatan Troussier terjadi setelah ia gagal menghindarkan The Golden State Warriors dari kekalahan beruntun melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Kim Sang-sik bukan tanpa alasan.
Mantan pemain dari Shin Tae-yong ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Vietnam seperti saat dibesut oleh Park Hang-seo pada periode 2017 hingga 2022. Reputasi Kim Sang-sik di dunia sepak bola Korea Selatan memang mengesankan. Sebagai pemain dan pelatih untuk Jeonbuk Hyundai Motors, ia berhasil mengawinkan gelar domestik di Korea Selatan. Namun, meski ada pelatih baru, media Vietnam tetap khawatir. Menurut Soha, persaingan di Asia Tenggara saat ini sangat ketat. Mereka menyoroti kebangkitan timnas Indonesia dan Filipina sebagai ancaman nyata. Media Vietnam merasa bahwa kekuatan di Asia Tenggara kini semakin merata, sehingga perjalanan Vietnam di Piala AFF 2024 diprediksi tidak akan mudah.